Seorang ibu-ibu, ya ini ibu-ibu lagi, usia 58 tahun dengan keluhan, dok sudah 8 bulan pinggang saya sakit. Nah tolong perhatikan keluhannya. Dokter, sudah 8 bulan pinggang saya sakit dan sudah minum obat selama 8 bulan, tidak sembuh-sembuh dok. Menurut Bapak, mungkin menurut Pak Ustadz, kira-kira kalau sakit pinggang, penyebabnya apa nih? Kurang minum. Berarti kalau kurang minum hubungannya dengan organ ginjal. Ya, oke, kita simpan dulu. Itu baru kira-kira atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai suspek diagnostik. Ya, kira-kira. Kalau masih kira-kira kan berarti belum tepat ya. Lalu kira-kira lain apa Pak? Selain tadi disampaikan bahwa kalau nyeri pinggang gangguan ginjal. Lalu kira-kira yang lain apa penyebabnya? Ada yang tahu? Kalau sakit pinggang kira-kira hubungannya dengan organ apa? Selain ginjal. Tulang belakang. Oke. Kita kenal penyakit yang namanya HNP, hernia nucleus pulposus, atau orang bilang saraf kejepit. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai dokter tentunya tidak langsung beri obat. Ya, kembali lagi konsep pengobatan holistik bukan mengobati akibat, tapi mencari penyebab. Kenapa kok beliau sakit pinggang? Ternyata beliau sudah diperiksa. Ya, memang ada beberapa pemeriksaan yang sudah beliau lakukan, dan salah satu pemeriksaan yang beliau lakukan adalah foto ronsen tulang belakang. Dan ternyata Bapak Ibu hasilnya tahu apa? Hasil yang saya lihat dari pemeriksaan foto ronsen tulang belakang tidak didapatkan adanya kerusakan di tulang belakang, tidak ditemukan adanya saraf kejepit. Jadi suspek diagnostik dari HNP kita coret ya. Lalu kita lihat lagi tadi ginjal. Pun dia membawa hasil laboratorium, ternyata fungsi ginjalnya pun normal. USG menyatakan ini normal. Artinya di sini seorang dokter yang menangani beliau sebelumnya belum menemukan apa penyebab sakit beliau. Dan sudah 8 bulan beliau minum obat yang sifatnya hanya sebagai pereda nyeri. Apa yang saya lakukan sekali lagi sebagai dokter, tentunya saya harus mencari tahu. Dan kebetulan klinik Rumah Sehat Holistik Indonesia yang ada di Depok ini kami lengkapi dengan teknologi. Kalau teknologi yang pertama itu adalah teknologi yang kami import, kami datangkan dari China ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Nama teknologinya adalah Human Resonance Magnetic Analyzer. Tapi teknologi kedua ini, alat kedua yang kami punya adalah alat yang cukup baru dalam ilmu kedokteran, di mana alat ini mirip seperti MRI yang ada di rumah sakit. Cuman teknologinya berbeda, pemeriksaan organ tubuh lewat gelombang otak. Jadi jangan dibayangkan kalau datang ke klinik saya, insya Allah kalau ada waktu ya, nanti pemeriksaan di sana alatnya tidak seperti di rumah sakit, tidak menakutkan yang harus Bapak masuk ke dalam lorong, itu bukan seperti itu. Alatnya kecil seperti USG, hanya ada alat yang kita pasangkan ke kepala, karena memang itu alat ini menangkap gelombang NLS namanya, non-linear system dari telinga, dan kelebihan dari alat tersebut dapat mendeteksi seluruh kelainan organ dari kepala sampai ujung kaki, Pak, dalam bentuk gambar full color 3 dimensi. Jadi jangan kaget di dalam layar monitor, di depan layar monitor nanti akan terlihat jantung Bapak dari atas, bawah, samping, dalam itu kelihatan semua 3 dimensi. Nah, kita punya alat tersebut dan alat ini sekarang sudah mulai ada di beberapa rumah sakit ya, alhamdulillah. Nah, kita pakai alat tersebut untuk mencari, menegakkan diagnostik. Dan ternyata hasilnya tidak ditemukan kelainan di ginjal, tidak ada penyakit yang namanya HNP. Alhamdulillah penyakitnya ketemu di rahim, Bu. Ternyata 8 bulan, kenapa beliau sakit pinggang? Ada kista ovarium sebesar bola tenis yang sudah meradang. Jadi diagnostik tepatnya adalah kista ovarium yang sudah infeksi, menyebabkan nyeri pinggang. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian? Ya, saya tidak langsung memberikan tindakan operasi, tidak.
Ya, tapi kita coba dulu dengan konsep pengobatan holistik dan alhamdulillah ya 1 bulan beliau minum obat herbal dari kami dan Bapak Ibu tahu ada satu resep tradisional yang beliau juga minum di rumah. Ini yang sudah saya catatkan ke beliau, daun sirsat dicampur dengan kayu manis dan kunyit putih temu mangga. Alhamdulillah sebulan datang lagi balik ke klinik, dok, pinggang saya sudah tidak sakit, teruskan sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti kita cek ulang dan alhamdulillah apa yang terjadi setelah 3 bulan beliau cek ulang, kistanya pun sudah hilang dan sampai hari ini saya tidak lagi melihat beliau dan sakit pinggang ya. Itu cerita pertama. Cerita kedua, datang dari bapak-bapak usia 62 tahun. Nah, giliran bapak-bapak nih. Keluhannya tolong perhatikan, dok, 1 bulan perut saya tidak nyaman, sering sebah, sering kembung, dan ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa, Pak? Sebah, nyeri di ulu hati, kira-kira sakit apa? Sakit mah, atau yang tren sekarang ini disebut sebagai GERD ya. Kalau sakit mah, minum obatnya apa, Pak? Proma. Ya enggak salah, Pak. Benar itu. Enggak salah itu. Kalau enggak proma, apalagi? Milanta. Kalau dokter di puskesmas kasihnya ranitidin, simeticon dan lain-lain lah obat-obat mah. Pertanyaannya kalau itu sakit mah, kalau bukan, Pak. Ini yang terjadi sama beliau, 1 bulan minum obat mah, tapi ternyata tidak sembuh-sembuh. Kami lakukan pemeriksaan, yang kita periksa bukan hanya lambung, tapi sekali lagi dari kepala sampai ujung kaki kita lakukan pemeriksaan, dan Bapak Ibu tahu hasilnya apa diagnosisnya? Diagnostiknya ditemukan adanya batu empedu, Pak. Jadi bukan sakit mah, tapi sakitnya batu empedu. Yang diobati lambung atau empedunya, Pak? Ya empedunya. Alhamdulillah setelah saya memberikan obat ya, memang ada 3 jenis obat yang saya berikan, lalu juga ada PR yang beliau harus kerjakan di rumah, Pak. Nanti sampai rumah cari apel hijau, di jus sebanyak 5 buah sehari, dicampur 2 sendok makan minyak zaitun sebelum tidur. Enggak butuh waktu lama, Pak. 2 minggu, alhamdulillah batu empedunya keluar sedikit demi sedikit lewat pup, mualnya, nyerinya pun berangsur-angsur hilang. Itu cerita kedua. Cerita terakhir, ibu-ibu lagi nih, masih muda, usia 30 tahun. Bapak Ibu tahu keluhannya, dok sakitnya tuh di sini katanya. Saya pikir sakit hati ini ya. Oh enggak dok, kebetulan saya sudah divonis sakit jantung. Mana hasil diagnosis, hasil pemeriksaannya? Ternyata beliau diperiksa dengan metode elektrokardiogram. Di situ dinyatakan saya lihat memang ada sedikit kelainan denyut jantung. Kata beliau setiap malam mau tidur sering sakit dadanya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, jika ada pasien yang datang ke kami menyatakan bahwa dok saya sakit asma, dok saya sakit jantung, dokter saya sakit ini dan itu, bukan berarti saya tidak percaya dengan diagnostik dokter sebelumnya, tapi saya harus memastikan ulang apakah benar beliau sakit itu. Dan apakah benar penyebabnya hanya satu-satunya di situ. Kita punya teknologi, ya setelah kita lakukan pemeriksaan, dan Bapak Ibu tahu penyebab sakit jantungnya apa? Karena adanya plak di dalam usus besar. Jadi ususnya ini penuh dengan sisa makanan atau sisa tinja yang mengering yang menghasilkan gas. Penyakitnya namanya divertikula. Di mana penyakit divertikula itu salah satu keluhannya adalah nyeri dada. Berarti yang diobati jantung atau ususnya, Pak? Ususnya. Obat apa yang saya berikan? Obat herbal pencuci usus. Ya. Dan setelah beliau saya berikan obat untuk pencuci usus, alhamdulillah ya beberapa waktu tidak begitu lama ya. Itu keluar semua racun yang ada dalam sistem pencernaannya, semua dalam ususnya ya. Sakit jantungnya pun berangsur-angsur sembuh. Nah, dari 3 cerita tadi kita bisa buat satu kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Kenapa penyakit kita tidak sembuh-sembuh? Karena apa Pak? Karena apa Pak? Karena salah pengobatan. Maaf, karena tidak tepatnya pengobatan. Ya, tidak tepat pengobatan karena salah diagnostik.